Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Nah, di sini saya dari sisi lain akan mempresentasikan hasil CJR saya. Baiklah, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil CJR saya. Di mana sudah tertera identitas jurnalnya. Bisa kita lihat bersama-sama, ada jurnal utama yaitu pengaruh kemampuan berpikir statistik terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran statistika dasar dibuat dengan karakter dengan metode problem based learning. Lanjut. Deskripsi isi. Berdasarkan hasil analisis regresi, kemampuan berpikir statistik merupakan salah satu faktor penunjang kreativitas berpikir siswa dalam pembelajaran matematika. Ketika siswa menguasai kemampuan berpikir statistik dengan baik, cenderung lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan oleh guru, sehingga dapat menciptakan kreativitas berpikir yang baik ketika mereka memasuki materi peluang setelah materi statistik. Namun, siswa yang belum dapat menguasai kemampuan berpikir dengan baik dan cenderung agak kesulitan untuk menciptakan kreativitas berpikir ketika mereka diberikan beberapa kasus mengenai peluang yang berasal dari teori statistika. Ini artinya bahwa semakin tinggi siswa dapat menguasai konsep dasar statistika dengan baik, maka siswa akan cenderung lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal matematika, baik itu soal statistik, peluang, maupun soal matematika lainnya yang diberikan oleh guru. Sehingga dapat menciptakan kreativitas berpikir yang baik ketika menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Pembahasan isi jurnal. Pada jurnal utama dijelaskan bahwa pada isi jurnal dijelaskan bahwa data hasil penelitian diperoleh dari hasil instrumen tes ulangan kemampuan berpikir statistik dan tes kreativitas berpikir siswa. Pada jurnal pembanding jelaskan bahwa berdasarkan hasil validasi terhadap perangkat pembelajaran yang dikembangkan, masa dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid. Dengan demikian, secara otomatis mahasiswa dapat mengetahui manfaat mempelajari materi tersebut dengan mengaplikasikannya saat menyelesaikan permasalahan. Selain itu dapat memecahkan permasalahan yang dilakukan secara berkelompok. Dengan hasil dan proses yang dilakukan mahasiswa dalam mengikuti semua tahapan PBL dengan baik, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dapat meningkatkan pencapaian rata-rata kemampuan pemecahan masalah mahasiswa sehingga dapat mencapai standar ketuntasan baik secara maupun individu.
Adapun analisis kritikal jurnal review saya yaitu bisa kita lihat masing-masing sudah tertera pada PPT saya. Lanjut. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa kemampuan berpikir statistik berpengaruh terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Dari pengembangan perangkat pembelajaran dengan metode PBL bermuatan pendidikan karakter pada mata kuliah statistika dasar antara lain. Yang pertama, perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning pada mata kuliah statistika dasar PALIP. Yang kedua, pembelajaran yang memanfaatkan perangkat pembelajaran yang bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning pada mata kuliah statistik. Saran yang dapat saya berikan yaitu dalam penyelesaian tugas kritikal jurnal review ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu, sangat mengharapkan rekomendasi, saran, ataupun kritik yang sifatnya membangun guna menjemput tugas saya agar dapat membuatan tugas yang sama ke depannya jauh lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya yang ingin mempresentasikan hasil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan CJR dari saya. Yang pertama itu jurnal utama. Adapun jurnal utama saya yang berjudul dengan Pengembangan Bahar Ajar Statistika Penelitian Pendidikan dan Matematika. Dan jurnal pembanding saya yaitu Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistik, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistika Dasar Bermuatan Pendidikan Karakter dengan metode Basis Learning. Adapun ringkasan jurnal saya yaitu di jurnal utama, artikel ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika terutama pada materi statistika non parametrik yang layak digunakan dalam perkuliahan. Model pengembangan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang diadaptasi dari Book and Gall, yaitu studi pendahuluan, pengembangan, dan validasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika dengan model pengembangan. Penelitian dalam bidang pendidikan tidak semata-mata diarahkan untuk memahami fenomena dengan hanya mendeskripsikan berbagai hal yang saling berkaitan. Juga melalui pengujian hipotesis, sebagian peneliti ilmu sosial ada yang belum begitu akrab dengan statistika. Sehingga tidak jarang ditemukan keliruan penggunaan perangkat statistika dalam penelitiannya. Penggunaan statistika non-parametrik dalam penelitian sosial sudah sangat umum. Hal tersebut antara lain diakselerasi oleh semakin baiknya ilmuwan sosial yang menggunakan kajian kuantitatif dalam penelaannya. Peneliti ilmu sosial saat ini sering membuat dugaan-dugaan atau hipotesis-hipotesis tentang suatu fenomena. Dan hipotesis tersebut masih perlu diuji apakah bisa diterima atau ditolak dengan berbagai penelitian melalui suatu proses yang objektif. Salah satu upaya membuktikan hipotesis secara objektif adalah dengan cara melakukan kuantifikasi data yang asalnya bersifat kualitatif.
agar dapat diproses melalui penguji statistika. Namun demikian karena ada beberapa keterbatasan dalam membuat data kuantitatif yang berasal dari data kualitatif, maka dipilih statistika non-parametrik yang tidak membutuhkan asumsi ketat dalam distribusinya datanya. Dan di jurnal pembanding saya, yang berjudul artikel pembanding Amalia Fitri yang berjudul pengembangan perangkat pengajar statistika pengembangan bermuatan pendidikan karakter dengan metode based learning. Artikel ini merupakan artikel pengembangan perangkat pembelajaran yang bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan proses pengembangan dan menghasilkan perangkat pembelajaran yang valid yang bermuatan pendidikan karakter pada pembelajaran statistika dasar dengan menggunakan metode problem-based learning. 2. Untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan menggunakan perangkat yang bermuatan pendidikan karakter pada pembelajaran statistika dasar dengan menggunakan metode based learning efektif. Perangkat ini dikembangkan dengan menggunakan metode pengembangan Bloom. Keberhasilan suatu pembelajaran akan sangat tergantung pada persiapan seseorang pengajar. Persiapan seorang pengajar sebelumnya menyampaikan materi antara lain menyiapkan perangkat pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan lancar dan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Perangkat pembelajaran digunakan tentunya harus terus dikembangkan agar dapat terus menghasilkan inovasi dalam pembelajaran. Adapun pembahasan isi jurnal saya, dari kedua artikel tersebut, statistika merupakan materi yang dipergunakan dalam berbagai bidang. Meskipun demikian, mahasiswa masih belum terlalu tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Belajar bukan menghafal, bukan pula mengingat. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahamannya, sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan, dan kemampuannya. Pada proses pembelajaran, saudara memilih, menetapkan, dan mengembangkan media belajar untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. Penggunaan statistika sudah dikenal sebelum abad 18 pada saat itu negara Babylon, Roma mengeluarkan catatan tentang nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Di Indonesia, pengantar statistik sudah dicantumkan dalam kurikulum matematika sekolah dasar sejak tahun 1975. Dosen sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, dosen harus memikirkan dan membuat perencanaan secara sesama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi mahasiswanya dan memperbaiki kualitas pengajarnya khusus pembelajaran statistik. Pembelajaran statistik memegang peranan penting dalam penelitian yang digunakan dalam analisis data. Pemahaman dalam statistik harus ditekankan oleh dosen terhadap mahasiswa karena sebagai bekal untuk penelitian dalam analisis data. Di samping itu, mahasiswa memerlukan bahan ajar yang ringkas dan mudah dipahami yang membuat contoh spesifik dalam setiap materi yang disajikan dalam bahan ajar. Mahasiswa berharap sistematika bahan ajar mempunyai alur yang jelas mengenai konsep. Contoh-contoh dalam bahan ajar diharapkan berkaitan dengan penelitian pendidikan matematika, karena selama ini buku yang ada di pasar membuat contoh yang agak jauh dari pendidikan matematika. Mahasiswa berharap pula bahan ajar yang bisa meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola data dan membuat interpretasi yang benar dan akurat. Meski demikian, ada beberapa bagian yang perlu dijelaskan agar mahasiswa semakin mudah dan memahami isi dari bahan ajar tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jurnal saya, bisa kita lihat kelebihan jurnal utama, kelebihan jurnal pembanding, dan penutup bagian kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari CJR saya, yaitu bahan ajar statistika pendidikan matematika dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran statistik non-parametrik dengan model pembelajaran diskusi atau demonstratif. Hendaknya mahasiswa juga diminta untuk mengumpulkan data secara mandiri atau bisa dengan mencari di hasil penelitian atau mengumpulkan data di lapangan untuk melengkapi contoh dan latihan yang ada dalam bahan ajar. Adapun sarannya yaitu perlu dipertimbangkan penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas bahan ajar ini dengan membandingkan bahan ajar yang lain dan eksperimen.
Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Kepada Saudari Priskilawati, silakan mempresentasikan hasil CJR-nya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil CJR saya. Perkenalkan, saya Priskilawati Purba. Di sini saya akan menjelaskan CJR saya yang dimana judul utama saya yaitu yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Sistematika Penelitian Pendidikan Matematika, edisi terbitnya kosong, pengarang jurnalnya oleh Mulin Numan, penerbitnya oleh Pendidikan Matematika, kota terbitnya dari Yogyakarta, nomor ISSN-nya 25481819, volume 3, nomor 2, April 2019. Halamannya halaman 114 sampai 128. Dan jurnal pembanding saya yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sistematika Statistika Dasar Bermuatan Pendidikan Karakter dengan metode problem basis learning dengan ISSN 20893639, edisi terbit 2011, pengarang jurnal Amali Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan jurnal. Jurnal utama saya. Proses pengembangan dalam penelitian ini telah menghasilkan produk berupa bahan ajar sistematika penelitian pendidikan matematika, yaitu statistika non-parametrik pendidikan matematika. Bahan ajar ini dikembangkan sesuai dengan tujuannya adalah untuk membantu mahasiswa dalam memahami statistika non-parametrik, terutama dalam bidang pendidikan matematika. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan model Brock and Gall dengan 3 tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap validasi. Hasil analisis kebutuhan mahasiswa diketahui bahwa mahasiswa umumnya masih merasa perlu mendapat bekal tidak hanya statistika parametrik, tapi statistika dan parametrik juga. Di samping itu, mahasiswa memerlukan bahan ajar yang ringkas dan mudah dipahami yang membuat contoh spesifik dalam setiap materi yang disajikan dalam bahan ajar. Mahasiswa berharap sistematika bahan ajar mempunyai alur yang jelas, mulai konsep, contoh, penyelesaian contoh secara manual, dan penyelesaian contoh dengan berbantu SPSS. Contoh-contoh dalam bahan ajar diharapkan berkaitan dengan penelitian pendidikan matematika, karena selama ini jurnal yang ada membuat contoh yang agak jauh dari pendidikan matematika. Mahasiswa berharap bahan ajar yang bisa meningkatkan kemampuan dalam mengolah data dan membuat interpretasi yang benar dan akurat. Berdasarkan analisis tersebut, dibutuhkan bahan ajar statistika non-parametrik yang dapat membantu mahasiswa dalam menganalisis data penelitian, terutama saat tugas akhir, bahkan saat nanti jadi guru. Oleh karena itu, penelitian penyusunan bahan ajar yang ringkas, padat, jelas, sistematis, dan dilengkapi contoh dan penyelesaian soal secara manual, dan berbantu SPSS secara berisi latihan soal yang variatif. Selanjutnya, saya akan memberikan ringkasan sedikit mengenai jurnal pembanding saya. Di mana di jurnal pembanding saya ini, berpikir statistik merupakan bagian dari berpikir matematika, akan tetapi berpikir statistik tidaklah sama dengan berpikir matematika. Jika matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, maka kemampuan berpikir statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif.
Pengembangan kemampuan berpikir statistik diharapkan dapat menumbuh kembangkan kreativitas siswa pada fokus materi pembelajaran matematika mengenai statistik dan peluang. Hasil analisis persamaan regresi untuk kedua variabel tersebut menunjukkan persamaan P sama dengan 34,901 ditambah 0,552X. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke dalam pembahasan. Di sini pembahasan isi jurnal saya. Pada jurnal utama dijelaskan bahwa bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika dengan model pembelajaran Block and Gall yang meliputi tahap pendahuluan, tahap pengembangan, dan tahap validasi. Bahan ajar sistematika penelitian pendidikan matematika yang dikembangkan mendapat kategori validasi sedang dari validator dengan skor 0,793. Respon yang mahasiswa terhadap penggunaan bahan ajar statistika penelitian pendidikan matematika itu mahasiswa sangat senang dan antusias terhadap penggunaan bahan dalam pembelajaran. Pada jurnal pembanding saya dijelaskan, kemampuan berpikir statistik siswa memiliki rata-rata sebesar 65,9 dengan skor minimum 5.000 dan skor maksimal 85 dan 85. Simpangan baku sebesar 7,71 dan median sebesar 65. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan berpikir statistik siswa kelas 11 kelas 10 SMA 2 Kota Cirebon secara keseluruhan tergolong cukup. Kemudian saya akan membahas tentang analisis kritikal jurnal review saya. Di jurnal utama saya, kelebihannya yang pertama, penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang kedua, kata yang digunakan dalam jurnal sesuai dengan kaidah EYD. Yang ketiga, jurnal ini melengkapi dengan daftar pustaka yang jelas. Dan yang keempat, pembahasan dalam jurnal ini menarik. Kekurangan dari jurnal utama yaitu dalam jurnal kurang memberikan contoh di setiap penjelasan. Kemudian ke jurnal pembanding. Kelebihan dari jurnal pembanding saya yang pertama, jurnalnya singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, jurnal ini disertai dengan referensi yang jelas. Yang ketiga, kata yang digunakan dalam jurnal sesuai dengan kaidah EYD. Kekurangannya dalam jurnal ini adalah jurnal ini tidak memaparkan secara jelas dan lengkap identitas jurnal. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam penutup. Jadi kesimpulan dalam kritikal jurnal saya itu berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis kebutuhan mahasiswa diketahui bahwa saran yang dapat saya berikan adalah yang pertama, bahan ajar statistik penelitian pendidikan matematika dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran statistika non-paralelitik dan model pembelajaran diskusi atau demonstratif. Dan yang kedua adalah hendaknya mahasiswa juga diminta untuk mengumpulkan data secara mandiri atau bisa dengan mencari di hasil penelitian untuk mengumpulkan data di lapangan untuk melengkapi contoh dan latihan yang ada di dalam bahan ajar. Yang ketiga, mengingat waktu tatap muka yang terbatas dan konsep dasar juga sangat penting untuk mau dipahami kepada mahasiswa, hendaknya menambah waktu perkuliahan dengan menggunakan praktikum di laboratorium. Yang keempat, perlu dipertimbangkan penelitian lanjutan untuk memuji efektivitas bahan ajar ini dengan membandingkan bahan ajar yang lain dengan eksperimen. Dan yang terakhir, yang kelima, saran saya adalah perlunya dikembangkan bahan spesifik, misalnya analisis regresif dan regresi dan lain-lainnya. Saya serahkan kepada teman saya yang ingin mempresentasikan hasil kajiannya.
Kepada Saudari Ernawarti, silakan mempresentasikan hasil CJR-nya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu Critical Journal Review Statistika yang berjudul Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai Critical Journal Review Statistika. Adapun judul jurnal saya yaitu Pengembangan Perangkat Pembelajaran Statistika Dasar Bermuatan Pendidikan Karakter dengan Metode Problem Based Learning yang ditulis oleh Amalia Fitri. Selanjutnya, pendahuluan. Adapun latar belakang saya dalam penulisan CJR ini yaitu sebagai pilihan untuk dikritisi sesuai topik yang telah disepakati dalam mata kuliah statistika. Selain itu, saya tertarik mengenai bagaimana pengembangan pembelajaran statistik melalui metode problem based learning. Adapun pengembangan perangkat pembelajaran statistika dasar bermuatan pendidikan karakter dengan metode problem based learning. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh kemampuan berpikir statistik terhadap kreativitas berpikir siswa dalam matematika. Berikut ringkasan dari jurnal yang saya review. Pendahuluan, statistika merupakan materi yang dipergunakan dalam berbagai